warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi, NIM 18472411051 dari kelas 8D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh analisis buku IPA di SD. Sebelum kita beralih ke contoh analisis buku IPA di SD, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari kata analisis. Jadi, menurut Spotlight dalam buku Sugiono tahun 2015 halaman 335 mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola, atau dapat dikatakan analisis adalah berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematika terhadap suatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu contoh analisis buku IPA di SD. Adapun contoh buku analisis yang saya akan jelaskan yaitu pada kelas 5. Adapun temanya yaitu tema 3, cuaca dan musim. Standar kompetensinya yaitu mengenai berbagai benda langit dan peristiwa alam serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Adapun kompetensi dasar yaitu membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Standar kompetensi atau kompetensi dasar IPA di SD atau di MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum di setiap satu satuan pendidikan. Kompetensi dasar dan standar kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi dan penilaian. Pencapaian standar kompetensi dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Setelah diketahui standar kompetensi dan kompetensi dasar, selanjutnya kita harus mengetahui apakah buku yang kita analisis sudah memuat tujuan dari pembelajaran IPA. Adapun tujuan dari pembelajaran IPA pada buku kelas 5 ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan antar alam atau IPA dengan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam, untuk memecahkan masalah, dan untuk membuat keputusan. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah yang dapat didefinisikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD atau MI diharapkan ada penekanan pembelajaran sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang atau membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi pekerja ilmiah secara bijaksana. Selanjutnya, yaitu ada 3 ranah dalam buku yang kita analisis, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Buku ajar dapat
pada pembelajaran IPA mempunyai peran dalam mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir pekerja dan bersikap ilmiah, serta mengkomunikasikan sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dari sikap ilmiah. Jadi, kesimpulan, sebagian besar isi buku ini adalah pembelajaran aspek kognitif dan efektif dengan menggunakan pendekatan kontekstual, teknik in learning, dan yaitu pembelajaran yang memecahkan masalah dengan kejadian sehari-hari. Dan untuk mencapai 3 rahna bahan ajar ini menggunakan guru dituntut untuk memodifikasi pembelajaran sedemikian guna agar siswa lebih cepat untuk memahami apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang terakhir yaitu tampilan materi buku sudah baik mulai dari kelayakan isi kebahasaan yang baik dan benar, gambar yang jelas dan berwarna untuk membantu siswa memahami pembelajaran. Isi materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bahan ajar, serta sesuai dengan pembelajaran nilai moral dan nilai-nilai sosial pembelajaran IPA. Diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah materi mengenai analisis buku IPA SD. Mungkin cuma yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.